nggak begitu banyak. So, nanti aja ya pertanyaannya sekalian kalau materinya udah selesai ya. Oke, kemarin kita baru sampai ini ya, tentang analogi sklerologi ya. Jadi sklerologi itu kita membaca simbol yang ada di sklera mata. Jadi simbol ini, ini menunjukkan adanya proses pembentukan tumor, apakah proses terbentuknya batu ginjal, apakah ada masalah organnya, defisiensi atau kelemahan organ, itu kita baca melalui simbol yang ada di sklera mata. Makanya ini digambarkan dengan banyak petir ya, petir yang menyambar ke tanah. Makanya kalau skleranya itu sampai mendekati pada iris, berarti itu sesuatu yang masalah yang perlu sangat diperhatikan ya. Tergantung irisnya itu letaknya di zona mana. Kalau dia di atas ya berarti dia kena di sini ya. Di zona sini. Oh, berarti di sini zonanya hipotalamus itu ya. Zona hipotalamus. Berarti terkait dengan masalah hipotalamus ya, terkait dengan pikiran kayak gitu. Nanti tinggal misalnya letaknya di zona jantung, dekati di iris, berarti sudah jantungnya sudah bermasalah ya. Nah, ini makanya sambil lihat chartnya ya. Sambil dilihat chartnya. Ini saya tak ambil dulu chart. Nggak ada mutus suara nih. Ya, ini bentar Pak. Tadi baru ngambil chartnya ya. Nanti sambil, kalau kita belajar ini harus sambil lihat chartnya ya. Jadi biar lebih mudah. Karena kan kalau nggak ada chart, kita bingung ini zonanya sebelah mana yang bermasalah, kayak gini atas. Kalau kita baca secara umum, berarti zona atas terkait dengan zona kepala. Kalau tengah, berarti zona organ tengah. Kalau bawah berarti zona organ bawah ya. Itu secara umum, misalnya kita nggak lihat pada chartnya. Kalau kita lihat chartnya, kita akan lebih spesifik. Zona bawah itu zona apa? Apakah ginjal, apakah rahimnya, apakah ususnya, kayak gitu ya. Jadi bisa dilihat secara umum aja. Misal kalau sklera belum bisa foto mata atau kameranya mungkin belum memadai, itu bisa langsung dilihat skleranya ya, dibuka kelopak matanya, kemudian dilihat. Kalau secara umum yang paling dasar, garis merahnya banyaknya di zona bawah, di sklera bagian bawah itu ya. Berarti kemungkinan pemilik matanya akan mengalami gangguan-gangguan atau kelemahan organnya yang zona-zona bawah, ginjal, organ reproduksi, kolon, kayak gitu. Itu secara umum, sangat dasar. Tapi kalau mau lebih mendalam lagi, ya kita lihat chartnya. Chartnya itu letaknya di sebelah mana ya. Tapi bisa digunakan hal yang paling sederhana itu ya, tinggal dilihat di letaknya di mana, di tengah kah, apakah di atas, apakah di bawah, kayak gitu ya. Oke, ini yang kemarin ya. Jadi semakin berliku daripada garis, maka itu semakin bermasalah dibandingkan garis yang sederhana itu yang datar ya. Semakin dia berliku-liku, berarti artinya sirkulasinya semakin tidak lancar ya. Artinya di sini apa yang menyebabkan sirkulasinya tidak lancar? Berarti di situ apakah ada sampah yang tertahan, kayak aliran sungai itu, berarti banyak sampahnya yang di situ sehingga alirannya nggak lancar kayak gitu ya. Atau ada yang tersumbat sehingga terbentuk jadi benjolan kayak gitu. Jadi apa yang semakin berliku itu artinya semakin sampah. Berarti perlu apa? Perlu kita detox ya. Berarti perlu kita detox. Detox artinya kita bersihkan sampah-sampah itu. Kayak sungai itu berarti dibersihkan sampah-sampahnya sehingga alirannya lancar. Kemudian setelah detox berarti kita perlu nutrisi ya. Perlu kita nutrisi. Karena habis dibersihkan biar dia recovery-nya cepat daripada penyembuhannya itu perlu organnya perlu dinutrisi.
Jadi 2 hal, detoks dan sama dinutrisi. Tergantung apa organnya yang di-detoks. Apakah livernya, apakah yang kotor itu kolonnya, apakah dia emosinya, kayak gitu. Kemudian baru dinutrisi. Jadi prinsipnya itu di-detoks sama dinutrisi. Karena kalau hanya dinutrisi sedangkan sampahnya itu masih, nah itu kan kurang optimal ya organnya, karena masih ada sampahnya. Makanya kita temukan kalau orang, apa namanya, dikasih herbal tapi dia ususnya masih kotor, dia sembelit kayak gitu. Maka bisa, apa namanya, efektivitas daripada herbalnya akan menurun ya, bisa turun dibandingkan yang dia, pembuangannya lancar. Makanya kalau dalam iridologi, dalam konsep ini ya, iridologi, sklerologi, pertama kali yang penting adalah bagaimana dia, bisa BAB ya, kolonnya ya, kolonnya harus bersih kayak gitu. Makanya kalau belum hafal, semua chartnya sklera bisa kita lihat yang penting-penting, oh ini kolonnya bersih enggak, kayak gitu. Kalau kolonnya belum bersih, bersihkan dulu utamanya, kayak gitu ya. Dibersihkan dulu baru kemudian dikasih herbal untuk penguat organ sama dinutrisi, kasih nutrisi kayak gitu ya konsepnya. Kemudian, ini ya cara membaca sklera mata. Jadi kalau ngepasin chartnya ini saya ambil dari Leonard ya. Jadi untuk ngepasinnya ini agak susah, kalau nggak pakai, apa namanya, beda dengan iris ya, kalau iris sudah saya kasih, chart-nya yang sudah ada derajatnya, kemudian sudah saya kasih kalau mau masang derajatnya di iris itu pakai yang bisa pakai pen 3G atau pakai PicsArt ya, PicsArt yang aplikasi di, apa namanya, di Android ya, bisa di-download di Play Store kayak gitu ya. Itu mudah karena dia bentuknya, lingkaran ya, jadi masang chart-nya itu pas. Tapi kalau sklera ini agak susah ya, kan dia bentuknya gini, karena dia dibagi 4 ya, dibagi 4 kuadran, sehingga ngepasin kayak gini agak sulit ya. Sehingga kita lihatnya dari jamnya aja perkiraannya, misal kayak gini, gitu. Kita lihat kanan pak kiri, ingat lihat kantusnya ya. Jadi di sini kan kantusnya. Oh, berarti ini mata kanan. 3 mata kanan, maka lihat chartnya yang sklera kanan, kayak gitu. Sini kan jam ditarik aja tengahnya. Oh berarti jam 9. Kalau di atasnya berarti zona apa? Oh zona daerah pernafasan, paru-paru kayak gitu. Apakah nanti pleura yang macam-macam ini kita fokus saja ke organ yang sama paru-paru. Kemudian ditanyakan apakah ada keluhan daripada gangguan di pernafasan, batuk, sesak, macam-macam itu ya. Nah kemudian kalau garisnya memudar, nah berarti, ketika garisnya memudar itu di situ ada perbaikan. Apakah sebelumnya dulu pernah ada gangguan pernafasan, kemudian kalau ada Mbak, oh kemudian dia diberikan apa terapinya, apakah herbalnya, oh berarti kalau apa yang dia pakai herbalnya, terapinya yang dilakukan itu berarti sesuai sehingga garisnya memudar kayak gitu ya. Tapi kok diberikan terapi, diberikan herbal, kok garisnya masih merah, kayak gitu ya. Artinya itu kurang efektif, berarti perlu diperbaiki lagi ya, apa yang bermasalah gitu ya. Sehingga mungkin herbalnya itu kurang tepat atau kurang sesuai targetnya itu ya. Nah itu jadi ini sebagai bahan evaluasi ya. Makanya sklerologi itu bisa digunakan untuk evaluasi kesehatan, evaluasi herbalnya, evaluasi terapinya, kayak gitu ya. Dia ngelihatnya kayak gitu, oh ini, di bawahnya jam 9, oh zonanya limfatik, timus, kayak gitu. Ketika ada garis, nah timus itu terkait dengan imunitas, apakah daya tahan tubuhnya mudah turun, apakah habis sakit, kayak gitu ya. Tinggal dilihat garis merahnya. Jika garis merahnya itu tebal, merah, berarti dia sedang aktif ya, sedang sakit. Tapi kalau dia sudah memudar, berarti di situ ada perbaikan, gitu bacanya. Ini yang kemarin ya. Nah ini, apa namanya, ini contohnya ya, misalnya di sini sekum ya, di usus, ini zona usus, kemudian garisnya bergerak ke liver, berarti ada pengaruh liver ini dari peran dari ususnya ya, sekumnya kayak gitu. Ginjal, kemudian dia bergerak ke zona tiroid kayak gitu. Berarti zona ginjal dan tiroid itu saling terkait kayak gitu. Tinggal garis tebalnya dari mana dulu, berarti itu yang dari
awalnya masalah ya. Apakah dari ginjal, apakah dari tiroid, gitu. Mungkin ketika kita baca, ini kan nggak lingkaran ya, jadi kadang orang baca kayak gini, "Oh ini kayaknya lebih pasnya pankreas," kayak gitu ya. "Oh di sini pankreas," ada yang mengatakan di sini ginjal. Jadi kadang orang pun memandang baca sklera itu bisa berbeda pandangan ya. Karena kan kadang irisnya ini agak miring sedikit, jadi nggak pas di tengah ya. Nah kadang agak miring sedikit, apa miring ke sini, sehingga bisa dia nggak pas di tengah. Jadi bisa memandang garis ini, oh ini garis pankreas, zona pankreas, oh ini ada garis ini garis ginjal, kadang kan berdekatan. Makanya ini perlu kita konfirmasi. Jadi nggak apa-apa misalnya kok, ketika kita menyatakan, ini sepertinya lebih cocoknya garis pankreas itu, kita tanyakan, ke konfirmasi ke pasiennya kayak gitu. Oh ternyata dia ada masalah di pinggangnya, kencingnya susah, oh berarti ini zonanya lebih cocoknya zona ginjal gitu ya. Soalnya kalau kita harus tepat, harus benar, nah itu kan kita harus berulang kali, apa namanya, latihan ya, makanya kita harus konfirmasi kayak gitu ya, biar nggak takut kalau praktek itu harus dikonfirmasi, ini lebih cocoknya ini apa sebelahnya sini. Tapi kan ini mengurangi kemungkinan yang banyak ya, karena, oh kalau nggak ginjal berarti pankreas. Berarti kita tahu ketika ada keluhan di zona ginjal itu dia menunjukkan gejalanya apa. Oh kalau pankreas itu apa, kayak gitu. Misalnya kalau orang ada kelemahan di zona pankreas, ini belum tentu dia diabetes, artinya dia bisa tahap kekacauan gula. Misalnya dia kalau habis makan kekenyangan jadi ngantuk, lemes. Jadi kalau habis makan kok malah jadi capek, jadi lemes. Kemudian kalau nggak makan 3 jam, 4 jam dia jadi gliyeng, pusing, gemetar, kayak gitu. Oh dia ada berarti ada zona pankreasnya. Kemudian biar lebih datanya lebih banyak lagi dikonfirmasi irisnya. Oh irisnya warnanya orange gitu. Jika kita lihat irisnya, oh ini irisnya orange banget ini. Berarti dia ada potensi karena kekacauan gula, kemudian kita lihat skleranya. Skleranya ada nggak garis yang, dia terletak di zona pankreasnya ya, kayak gitu. Jadi bisa jadi, orang pembaca itu bisa agak beda sedikit, geser sedikit, itu nggak apa-apa ya, tergantung, apa namanya, cara pandangnya. Tinggal dikonfirmasi mana yang lebih sesuai untuk pasiennya, kayak gitu. Karena sklera itu kan geser-geser ya, artinya nggak bulet gitu ya, nggak bulet kayak gitu. Bu dikonfirmasi kemana ya Bu maksudnya? Dikonfirmasi ke pemilik matanya. Oh, iya ya. Makanya Ditanya ditanyakan benar gejala nggak ya gitu. heeh, jadi, Hmm. eee, keluhannya aja, oh kalau ginjal misalnya, ginjal paling mudah, oh pinggangnya sakit enggak, kayak gitu, sering pegel-pegel enggak, oh kencingnya itu berbusa enggak, apakah dia nyeri, kayak gitu. Nah nanti terus kemudian kalau, oh ibu enggak saya enggak mengalami itu gini gini, nah terus ditanyakan bab yang pankreasnya. Nah kemudian diikuti tandanya di zona iris itu memang banyak enggak tanda, pankreas ya, kekacauan gula kayak gitu. Nah, baru dikonfirmasi kayak gitu. Saya juga tetap konfirmasi, ini tepat, sesuainya apa gitu. Kan ini tujuannya bukan untuk menilai apa namanya, saya bisa nebak semua ini kayak gini, tapi kita membantu ke pemilik matanya ya gitu. Jadi ya saya konfirmasi, "Oh enggak, saya enggak mengalami." "Oh ya nggak apa-apa," kayak gitu. Kadang garisnya itu dia enggak saya nggak mengalami gitu. Oh ya kemudian diajak ngobrol-ngobrol lama, kemudian dia menyatakan, "Oh iya benar gini gini." Biasanya kalau itu terkait emosi ya biasanya. Kalau emosi kadang orang ada yang disembunyikan ya, meskipun tandanya ini. Oh ini tipe yang restricted, nah mungkin dia nggak banyak cerita kayak gitu. Kalau tipe restricted, ya berarti ditanyakan aja dia ada keluhannya bagian apa kayak gitu, tinggal kita cari sumbernya. Misalnya orang sakit kepala, dia bilang, "Saya itu sakit kepala kok nggak sembuh-sembuh ini." Nah itu kenapa? Kan dia jelas orang datang kan biasanya mendatangi praktisi, terapis itu kan dia sudah ada keluhan biasanya. Kalau sakit kepala, nggak sembuh-sembuh, kita lihat mana garis yang paling dominan merah, apakah di zona atasnya, di zona kepalanya, apakah di zona kolonnya, kayak gitu. Ketika dia munculnya di kolon, nah berarti kita bersihkan kolonnya. Apakah dia di zona kelenjarnya, apakah di tiroidnya, apakah di zona rahimnya, apakah dia di organ hatinya, macam-macam. Bisa juga, pada tulangnya, jadi kan ada banyak penyebabnya ya. Nah, kita tinggal cari di skleranya, kayak gitu.
Itu kalau orang kan datang biasanya sudah punya keluhan, tinggal kita cari di mana dia sumber utamanya, kayak gitu. Apakah di adrenalnya, kayak gitu, dia banyak tekanan, banyak stres, kayak gitu ya. Jadi ini untuk membantu kita memilah sebenarnya ini dilacak itu ya, kita melacak ini berawal dari mana ini sebenarnya, kayak gitu. Nah, dari situ orangnya sudah bercerita banyak biasanya, sudah begini, kayak gitu ya. Oh begini, kayak gitu. Sehingga kita, oh ini yang lebih pas tuh jalannya yang ini, kayak gitu, solusinya, kayak gitu. Nah, kita kasih herbal atau berikan terapi yang sesuai dengan tanda matanya yang bagian ini. Kemudian kita evaluasi lagi, bagaimana setelah diberikan terapi herbal, apakah seminggu, apakah 2 minggu, dia suruh cek lagi, balik lagi, kayak gitu. Soalnya dia udah ada perbaikan, tapi kok saya apa namanya, pusing lagi ya setelah balik sini enak, setelah minum herbal enak, kemudian saya sakit lagi, kayak gitu. Kita cek lagi, apa ini yang bermasalah. Oh, ternyata setelah pulang dia dimarahin suaminya. Nah, dia muncul lagi. Oh, dia ternyata, oh di sini nih bab emosinya yang belum diselesaikan. Kemarin kan baru bab fisiknya ya, baru bab fisiknya. Ini bab emosinya yang belum diselesaikan. Berarti pertemuan berikutnya, pertemuannya saat itu kedua berarti kita jelaskan bab emosinya, kayak gitu. Kadang kalau dijelaskan semuanya, dijelaskan dia juga bingung ya, apa nama Kak, banyak banget kayak gitu. Tapi kalau memang, apa namanya, pengen mencari informasi tentang itu, detailnya bagaimana itu ya dibuka semuanya ya. Kalau kita mau meneliti, ini ceritanya apa, masalahnya apa, dulu perjalanannya bagaimana, kayak gitu, ya harus kayak di interview, ditanyain, ini begini, kayak gitu. Hanya kalau orangnya banyak, waktunya sedikit, ya kita fokus ke apa yang dia masalah. Yang penting dia baiknya dievaluasi 2 minggu sekali dia datang lagi, kayak gitu. Nanti mana garisnya yang masih merah atau yang dia sudah ada perbaikan, kayak gitu. Jika dilihat, oh misal bagian jantungnya, nanti dikasih herbal jantung, diterapi, kemudian 2 minggu lagi dia garisnya ada perubahan enggak, memudar apa enggak. Hanya syaratnya kalau mau melihat apakah itu berubah apa enggak, itu ya via senternya harus dalam cahayanya sama. Artinya jangan yang kemarin terang, yang sekarang redup, kayak gitu. Nah, itu bisa pengaruh juga. Makanya kalau praktek kan senternya itu cepat redup ya kadang. Nah, itu diusahakan ada banyak senternya ya. Sehingga nggak perlu nunggu dia di-charge, tidak perlu menunggu senternya di-charge, apa namanya, tetap bisa praktek ya. Apalagi kalau ngeceknya banyak kayak gitu. Jadi harus beli baterai kamera, beli senter itu yang didobel gitu ya, biar nggak kehabisan ketika praktek, kayak gitu. Ya ini apa namanya, ya ini di mata kanan ya, jadi bedainnya ingat di zona kantusnya ya. Liver di sini ya, ini yang kayak di sini zona kantusnya, berarti kalau di sini berarti dia mata kanan. Oke. Misalnya ini, oh ini zona adrenal ginjal. Bagaimana kita membedakan itu adrenal? Kan satu garis ya. Adrenal atau ginjal itu. Bisa kita lihat pada irisnya. Kemudian kita konfirmasi ya. Atau bisa juga dia kena dua-duanya ya. Di adrenal memang jalurnya adrenal sama ginjalnya bermasalah ya gitu. Tapi kalau herbal biasanya kan dia bisa untuk berbagai satu apa namanya, adrenal ginjal itu bisa satu herbal itu bisa ya, gitu. Liver, pampedu itu bisa ya khasiatnya. Jadi nggak masalah kayak gitu. Misal bacanya, oh ini kayaknya lebih ke ginjal, oh ini zona adrenal. Kadang ada beberapa bahan yang sama. Makanya kalau herbal itu baiknya digunakan yang bentuknya campuran ya. Yang memang sudah kombinasi ya. Super baik. Sudah kombinasi kayak gitu. Nah, kemacetan ya, itu artinya garis itu kan kemacetan ya. Kemacetan itu. Seberapa tebal garisnya? Berarti di situ seberapa tebal sampahnya kayak gitu. Nah, mungkin ini garis di sini sama ini, kan ini beda ya. Ini tipis, ini tebal. Berarti sampahnya itu banyak di sini. Jadi awalnya garisnya tipis. Nah, karena tubuhnya nggak dijaga, dia nggak tahu kondisi dirinya, kemudian dia banyak sampahnya menumpuk-menumpuk, jadi garisnya tebal akhirnya. Ini kan segini, ini tipis itu. Nanti bisa semakin tebal lagi, artinya di situ sampahnya juga banyak. Penyembuhannya pun kalau garis yang lebih tebal dengan tipis itu kan tentunya beda ya. Kalau garisnya tebal, artinya sampahnya banyak, ya mungkin nggak bisa langsung kondisinya berubah meskipun keluhannya sudah ada perbaikan, tapi sampahnya ini belum bersihkan total ya. Jadi harus mulai membersihkan ini. Makanya
kalau garisnya masih tipis itu lebih mudah. Nah, ini jadi berubah jadi tebal kayak gini ya, ini sudah lama. Sudah tumpukannya berarti sudah banyak kayak gitu ya. Nah, apa bahan yang membuat kemacetan? Itu bisa lemak-lemak yang nggak bisa tercerna, yang rusak, gula, parasit, kayak virus, bakteri, bahan kimia, dan lain-lain. Intinya di situ ada sampah yang tertahan. Makanya konsepnya adalah di detox. Apapun organnya, detox apa. Intinya untuk membersihkan sampah-sampahnya dulu, kayak gitu. Yang menyebabkan sampah itu yang menyebabkan gangguan pada jaringan, gangguan pada pembuluh darah, gangguan pada organnya, kayak gitu. Jadi harus dibersihkan itu konsepnya. Misalnya ginjal. Oh, zona di ginjal ya ada zona pocket. Nah, pocket itu kayak gini ya. Nah, pocket itu artinya dia tertutup, berarti di sini ada sampah yang tertahan. Nah, ini kan harus dibuka dulu. Nah, biasanya kayak gini di zona ginjal bisa mengarah ke asam urat. Nah, di zona ginjal kan asam urat. Bisa dia di pinggangnya apa namanya? Pegel enggak itu kan ginjal. Bisa juga ditanyakan keluhan untuk asam urat, apakah jari-jari sendinya sakit, kemudian asam uratnya berapa, kayak gitu. Itu biasanya bentuknya pocket ya, pocket di zona ginjal, kayak gitu. Nah, ini misalnya, cara membaca sklera mata, ini cuma satu bagiannya. Kalau bisa itu memang semua bagian zonanya ya. Ketika klien atau pasien datang mengeluh sakit lambung, kita cek zona lambungnya. Kan zona lambung itu ada dua. Yang bagian bawah, kalau dilihat tuh yang kuadran bawah itu zona lambung bagian karena fisik ya, yang di atas, yang di dekat iris tapi yang zona bawah. Tapi kalau zona atas, atas itu kan terkait dengan kepala. Nah, berarti dia kenanya di emosional lambung. Jadi gangguan lambung karena dia terkait dengan emosi. Kemudian diikuti apa? Garis merah yang tipis di sini. Biasanya dari samping ya tipis kayak gitu. Nah, itu garis stres ya warnanya merah. Kayak gini ya. Ini nggak begitu merah. Tapi kalau dia merah terang itu berarti saat di foto mata itu dia memang dalam kondisi banyak pikiran, banyak tekanan kayak gitu ya. Tapi kalau warnanya sudah agak pudar atau nggak merah terang, berarti di situ sudah membaik ya. Ini garis stresnya. Jadi jika ditemukan kemacetan atau garis pada emosional lambung, maka sakit lambungnya muncul karena banyak pikiran kayak gitu ya. Jadi kita fokusnya mencari akar masalah dari klien kayak gitu. Tinggal dilihat di mana kelirannya itu ya, garisnya itu. Paling enak ya kalau dia sudah menceritakan keluhannya tinggal dicari akarnya dari mana. Kemudian garis merahnya itu, paling merah itu yang zona apa kayak gitu ya, berarti itu penyebabnya gitu. Meskipun kita belum tahu apa kaitannya usus dengan sakit kepala kayak gitu ya. Nah, mungkin belum tentu menjelaskan, tapi intinya dia masalahnya di pencernaannya yang menyebabkan sakit kepalanya. Kadang orang berpikir, "Apa hubungannya? Kepala kan di atas, ususnya di bawah, apa hubungannya?" Kayak gitu. Ya kadang bisa dijelaskan kalau kita belajar ilmunya, kadang ada juga yang belum tentu kita mampu menjelaskan karena informasinya kita belum belajar, kayak itu hubungannya itu. Tapi sama aja, yang penting kan intinya dia diobati yang mana yang bermasalah, kayak gitu ya. Tapi kalau mencari hubungannya itu lebih bagus, tapi kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, yang penting dia ini skleranya, tubuhnya berbicara bahwa di sini yang bermasalah, intinya kayak gitu. Nah, berarti itu yang diperbaiki kayak gitu. Nah, ini ya contohnya. Oke, oke, jadi kita lihat dulu ini beda-beda orang ya, beda-beda orang. Kita lihat dulu pertama kali harus bisa menentukan ini sklera kanan apa sklera kiri, kayak gitu ya. Berarti kalau ini ya ini kan kantusnya, berarti ini mata kiri ya. Oke, kalau di sini ini ya, jadi yang kayak ada dekat hidung itu ya, berarti ini mata kanan, ini mata kiri ya. Jadi ini dulu deh, bedakan dulu. Oke, kita lihat ini ya. Ini contohnya ya. Oke, jadi ini tinggal dipasin, misalnya ini kan jam 3 ya, jam 3 ini. Oke, kita taruh di sini kan. Kadang matanya makanya harus diusahakan kalau foto mata itu, "Lihat sini Pak, tangannya dikasih lihatnya sebelah sini, lihatnya atasnya sebelah sini," kayak gitu. Biar tengahnya ini berada di tengah. Kadang kalau ininya agak turun, ininya kan ya juga turun ya, seleranya ini. Jadi harus dipastikan kalau dia foto mata itu diusahakan arahnya misal
lirik ke kanan, lirik kanannya itu sebelah sini kayak gitu. Nah, itu tunjuk itu. Atas tuh di lampu, liriknya ke arah lampu kayak gitu. Jadi biar untuk menyesuaikan apa ini biar irisnya itu di tengah. Nah, sehingga kita lebih mudah menentukan ini apa namanya skleranya ya. Kayak gini ini kan kurang nggak ke tengah ya. Ininya irisnya ini. Nah, nggak ke tengah kayak gitu. Jadi kalau tengah ya lebih enak kayak gitu untuk melihatnya. Nah, ketika ini kita lihat, oh ini jam 3 ya. Nah, kemudian di atasnya berarti ini zona emosional hati ya. Kalau garisnya 1 berarti dia namanya kemarahan. Kemarahan. Nanti kalau bentuknya pocket berarti kemarahan yang terpendam. Intinya sesuatu yang bentuknya pocket itu sesuatu yang tertahan kayak sampahnya. Begitu juga dia kalau enkapsulasi ya. Nah, berarti di sini ada yang tertahan itu. Nah, bawahnya apa? Oh, bawahnya zona arteri koroner jantung kayak gitu. Kemudian warna kuning-kuningnya ini. Nah, ini karena dia nih ya, kolesterol gitu. Kelemahan dari livernya untuk mengolah lemak kayak gitu, kolesterol itu. Memang ini agak tinggi kalau nggak salah itu kolesterolnya itu. Nah, kemudian ini mata yang kiri, tinggal dilihat, ini kan mata kiri. Nah, misalnya ini, oke ini jam 9 ya, tinggal ditarik. Sini. Oh, ini zona jantung. Daerah sini apa? Kok naik ke atas berarti ini saluran pernafasan kayak gitu. Ini zona jantungnya. Menuju ke kepala kayak gitu. Ini mata kanan. Ini juga liver, misal liver garisnya di bawah dia naik, dia terhubung ke jantung. Berarti ada kaitan antara jantung dan livernya. Nah, berarti diobatinya dua-duanya. Kan dia satu garis. Mana garis itu bergerak ya di situ. Berarti di situ organnya juga ikut terpengaruh kayak gitu ya, bermasalah. Oke, ini yang mana? Ini. Oke, ini ginjalnya ya. Ini mata kiri ya, di sini kolon. Berarti zona ini kolonnya bermasalah kayak gitu ya. Karena garis merah. Ini zona ginjalnya. Kalau dia tebal, nah berarti di sini sampahnya banyak ya. Kepala itu. Berarti ini perlu pembersihan di zona ginjalnya. Ini kolonnya juga perlu dibersihkan itu. Nah, tapi kalau dia ada perbaikan, oh ini sudah mulai ada perbaikan, tinggal dilanjutkan. Karena apa? Karena garisnya ini mulai pudar ya. Ini juga mulai pudar itu. Berarti ini perlu dilanjutkan sehingga ini membersihkan sampai atas gitu. Kadang membersihkan sedikit ini aja udah lama. Ya karena kan dia dibersihkan, tapi ya ditambah lagi dengan pola makannya, pola hidupnya, ya jadinya ya dikeluarkan dimasukkan lagi, dikeluarkan dimasukkan lagi. Jadi perbaikan dari pola makannya sama diberikan nutrisi herbal, kemudian dia diberikan saran untuk misal mengurangi daripada makanan yang membuat jadi mudah sampah ya di kolon gitu. Biar nggak terbebani dulu organnya. Orang puasa, kadang makanya puasa bisa juga membantu untuk mempercepat penyembuhan. Karena kan ditahan artinya tidak banyak sampah karena tidak banyak proses makanan ya. Kan diproses. Makanya lebih baik bisa puasa, kemudian berikan herba, puasa atau mengurangi makanan-makanan yang menyebabkan tubuh harus bekerja keras ya untuk mengolah itu. Oke ini ya, ini foto mata yang pista ginjal itu yang kemarin ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini mata kanan. Si ini kan nutup ya. Ini. Nah, jadi di sini kan mesti ada yang tertahan. Jadi stagnan ya. Jadi ini kan harus dilancarkan. Kalau tertahan ya jadi bendungan, ya jadi benjolan kayak gitu. Ini harus dibuka bendungannya. Bukan Nah, ini ya ini ginjal, Pak. gimana, Pak? Kalau batu ginjal kelihatan nggak, Pak, di situ? Kalau seperti tadi Ya intinya kalau tertindak. saya ya menerapkan sklerologinya, oh ini ginjalnya bermasalah. Dia bisa mengarah ke arah batu ya bisa. Dia tinggal bentuknya kayak enkapsul. Tapi ya kalau dia batu apa enggak kan dicek aja kayak gitu. Tinggal dirasain dia sudah mengalami gejala belum. Karena orang sudah ini proses batu, kemudian dia sudah tandanya kalau kencing agak nyeri, tapi belum ada tanda-tanda dia batu ginjal gitu ya. Berarti tetap harus dijaga agar dia tidak menjadi batu ginjal. Jadi kalau saya menggunakannya sklerologi itu untuk tidak menyatakan bahwa itu memang penyakit ini, penyakit itu kayak gitu.
Jadi hanya perlu, oh ini perlu dinutrisi diperbaiki kayak gitu. Gitu. Tinggal diarahkan, oh ini mengarah ke arah batu ginjal kayak gitu. Karena kalau dia belum batu ginjal, dinyatakan batu ginjal, nanti ini kan sama aja kayak orang apa namanya, ya mendahului apa nanti dikata, itu nggak betul itu nanti. Kalau pas betul sih nggak apa-apa kayak gitu. Hanya Iya. pas kalau dia cek kok belum, nanti bisa dikata-katain itu. Iya. Jangan hanya untuk jualan herbal dia tuh gini kayak gitu. Iya. Bagi beberapa orang gitu. Makanya untuk menghindari itu ya kita katakan ini perlu diperbaiki. Jika tidak diperbaiki nanti bisa mengarah ke batu ginjal. Oh ini ginjalnya bisa bermasalah kayak gitu ya. Tetangga saya itu juga ada yang apa namanya, ginjalnya itu sudah bermasalah, sudah bentuk kayak hook kayak gitu ya. Dulunya ya nggak ada masalah ginjal kayak gitu. Tahu-tahu 5 tahun berikutnya setelah dicek itu kakinya bengkak gitu, akhirnya ginjalnya memang bermasalah kayak gitu ya. Ya memang bisa jadi apa yang dikatakan itu betul, tapi ini setelah berapa tahun kayak gitu ya. Nah sehingga nggak bisa langsung dinyatakan bahwa ini tuh masalah ginjalnya kayak gitu. Nanti dibandingkan dengan medis ya. Makanya saya sarankan ya ini harus diperbaiki, kalau nggak diperbaiki ya jadi sakit. Kalau dia sadar dulu pernah diingatkan, ya nanti dia kembali lagi ya gitu ya. Oh ya betul itu yang dia omongin kayak gitu. Artinya kalau saya menggunakannya seperti itu. Tapi kalau ada yang menyatakan, oh ini begini-begini, ya nggak apa-apa, itu kan masing-masing orang ya. Boleh aja gitu kayak gitu. Kayak gitu sih ya. Kemudian ini lagi ya. Ini saya. Nah ini contohnya. Misalnya dia di zona kepala ya, zona konsep pikiran. Nah ketika garisnya ini dari atas turun ke leher bahu, nah bisa jadi dia ketika tegang tanyakan apakah di lehernya atau bahunya itu gampang capek, gampang pegal kayak gitu ya. Dan cek juga di irisnya, dia sudah muncul belum kolesterol ringnya. Nah, berarti kalau ada kolesterol ringnya, berarti itu semakin memperkuat. Berarti di situ ada banyak sampahnya ya, kolesterolnya di situ. Gitu. Nah ini vena jantung, berarti tanyakan apakah dia mengalami nyari di dadanya, sesak, mudah capek, kayak gitu ya. Nah kemudian tanda di livernya, dia sering begadang enggak, kayak gitu. Jadi dikonfirmasi, kemudian kita lihat garisnya kan ada banyak kayak gitu. Misalnya orang garisnya merah semuanya kayak gitu. Ya berarti kita utamakan apa yang memang itu paling bermasalah atau paling merah atau yang memang saat itu dia kesakitan yang dia keluhkan. Berarti kan dia harus meredakan sakitnya dulu baru diperbaiki keseluruhan. Jadi itu tergantung melihat prioritasnya apa yang diutamakan dulu kayak gitu. Tapi yang pertama ya tentunya dia garisnya yang sudah merah-merah kayak gitu ya. Ini jenis-jenis garis gula ya, garis kayak porselen itu ya, garisnya kayak porselen Cina. Jadi garisnya itu tebal kayak kayak di atas itu ya, kayak relief itu. Kayak relief itu ya, intinya kayak porselen Cina itu. Kan garisnya agak keluar kayak gitu ya. Itu jenis-jenis garis gula. Berarti ini pemilik matanya bukan hanya apa namanya dia mengurangi ya Ya. saya sudah mengurangi nggak makan daging, nggak makan artinya yang berlemak-lemak, yang berkolesterol tinggi, tapi kok keluhannya masih kayak gitu. Oh ternyata garisnya garis gula kayak gitu. Nah tapi dia tetap aja makan nasinya banyak. Saya udah nggak makan gorengan, udah nggak makan daging kayak gitu. Nasinya banyak, rotinya banyak, minumnya teh manis terus. Oh ternyata ini garisnya garis gula. Jadi yang utama itu malah di stop yang karbonya kayak gitu. Jadi ada beberapa jenis emang jenis garis gula kayak gitu ya Kak. Oh Kalau ini titik, garisnya kok dimanapun letaknya berarti itu pengaruhnya karena gula. Gimana Pak? kalau titik hitam itu deket lambung apa, Mbak, yang atas titik-titiknya? Kalau titik hitam itu fermentasi biasanya. Dia garis gula juga tapi dia fermentasi. Itu kenapa, Mbak, itu? Iya berarti dia over daripada konsumsi Karbo. gula itu termasuk karbo itu juga gula ya. Misal roti, kue biasanya pada anak-anak itu kita temukan kalau di atasnya itu Betul. hitam-hitam itu kan karena dia sering konsumsi permen, ya roti-roti Hmm, kayak gitu ya. Oh dia kelebihan daripada gula kayak gitu. Kalau letaknya di bawah, nah dia bisa mempengaruhi hormonal. Misalnya orang bisa keputihan, apakah dia nanti memicu ke arah kista, kayak gitu juga bisa. Namanya fermentasi gula ya. Ini kan menyebabkan peragian ya. Intinya ada pengaruh daripada kandida gitu. Bisa infeksi kalau di atas ya lama kelamaan jadi sinus kayak gitu ya.
Belum tentu sinus, tapi dia sudah merasakan udah pilek, pagi hari bersin-bersin, kayak gitu. Nah, kerjanya yang di atas tuh zonanya sinus gitu ya. Jadi intinya kurangi gula aja mungkin ya. Ya, Kurangi betul, gula. kurangi gula. Nah, biasanya anak-anak itu kan banyak Ya, garisnya gitu. siap. Yang agak hitam-hitam di atas itu ya. Ya, ya. Terima kasih. Kayak gitu, Pak. Itu garis sinus ya. Kayaknya ada di ya kayak gini ya. Apa namanya? Iya. Mbak Fitri mohon izin, kalau titik-titik hitam itu di daerah vena jantung mata kanan berarti apa itu? Ya, dia kan intinya fermentasi gula, titik jantung. Tetap fermentasi gula, hanya nanti pengaruhnya ke arah mana, kan letaknya itu di mana, kayak gitu. Oh, kalau itu mengarah ke pengaruhnya ya, tapi intinya sama-sama Letaknya sesuai fermentasi ya, zonanya berarti. sama-sama Misalnya fermentasi. minyak kayak pengikula kayak gitu ya, yang warnanya kekuningan. Kuningannya letaknya di zona tengah, di zona jantung. Nah, berarti itu lemak-lemak yang rusak, kan dari minyak-minyak yang rusak itu mempengaruhi zona jantung. Oh, letaknya di zona tiroid, apakah di zona mana kayak gitu. Jadi itu sesuai letaknya. Sama, jadi tetap gunakan catnya. Walaupun garisnya gunakan catnya itu zonanya di mana, ya berarti di situ sumbernya. Misalnya ada orang gangguan rahim, apa namanya, miom kah, apa kista, tapi garisnya itu garis hormonal, ada yang atasnya itu kebiruan garis hormonal, tapi letaknya di zona adrenalnya. Tapi di zona rahimnya itu nggak muncul garisnya kayak gitu. Nah, jadi kita oh ini diobatinya di zona adrenalnya kayak gitu. Pernah dulu itu ya orangnya kan ada gangguan miom Pak, di susah haidnya, dikasih herbal dulu sebelum terlalu pelajari hematologi dalam ya itu dikasih herbalnya ya kan ini gangguan rahim nih nggak haid-haid gitu. Ya udah dikasih herbal yang untuk rahim kayak gitu. Tapi progresnya itu kurang ya kurang begitu signifikan, kurang begitu sesuai target ya gitu. Udah lama kemudian dilihat lagi, oh ini fokusnya di adrenalnya gitu. Mungkin dia karena kelelahan itu ya. Makanya ada orang apa namanya belum hamil-hamil itu ya. Tapi dia suruh istirahat dulu nanti hamil lah. Bisa jadi dia yang ada tandanya di adrenal. Nah, kemudian yang ceritanya tadi dikasih herbal adrenal, terus diperbaiki zona adrenalnya dia yang bulan sebelumnya itu head-nya masih flek-flek, bulan ini udah head-nya itu banyak banget kayak keluar gumpalannya gitu. Jadi nggak selalu kalau gejalanya ini berarti, oh ini hanya rahimnya, jangan-jangan rahimnya itu hanya terdampak daripada apa organ utamanya yang bermasalah. Kayak yang saya share di grup itu diabetes tapi gula darahnya tinggi. Nah, tapi ternyata garisnya yang merah itu bukan di pankreasnya, ternyata di zona adrenal sama tiroidnya. Ya orang nggak berpikir, masa wong dia aja nggak masalah di tiroid kayak gitu kok dikasih herbal tiroid kayak gitu. Kayak kita hanya baca sesuai tanda di matanya, matanya sendiri yang bercerita. Ternyata ketika tepat itu ya ada perubahan. Nah, kenapa kok orang nggak kunjung-kunjung perbaikan? Jangan-jangan yang diperbaiki itu sebenarnya itu hanya dampak dari organ tertentu yang bermasalah kayak gitu ya. Hanya gula darahnya tinggi terus. Oh, ternyata dia menyimpan ada garis emosional dendam atau kemarahan yang nggak kunjung-kunjung turun. Oh, ada tanda emosional pankreas karena kesedihan yang mendalam. Oh, nggak turun-turun. Ya sudah berbagai cara, berbagai herbal diberikan gitu. Makanya pertama kali harus sumbernya. Kalau herbal itu mudah ya, herbal apa namanya? Misalnya herbal untuk pankreas ada banyak. Bisa pakai ini, pakai macam-macam bisa. Tapi harus tepat apa akarnya. Memang mencari akar itu lebih lama ya dibandingkan orang tanya, "Ini herbalnya ini," gitu. "Oh, herbalnya bisa ini bisa ini bisa ini." Diabetes, aslinya herbal apa, kayu manis, brotowali, macam-macam bisa, ada banyak kayak gitu. Tapi belum tentu itu sesuai yang, tubuhnya butuhkan ya. Makanya memang dalam mencari sumbernya itu prosesnya agak lama, tapi sekali ketemu, ya insya Allah lebih tepat ya, karena dia kan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Makanya ini pentingnya kita cek mata skleranya dulu, minimal skleranya kalau nggak bisa foto iris ya, minimal skleranya ini sumbernya dari mana gitu. Jadi fokus ke sumbernya, kalau fokus ke gejalanya ya nggak perlu dilihat di mata ya bisa, oh diabetes kasih aja herbal diabetes kayak gitu ya. Belum membaik ya, kenapa nggak dilihat dari skleranya dulu. Ini kan yang bercerita tubuhnya sendiri kayak gitu, tinggal kita seberapa dalam kita mampu membacanya itu. Nah itu harus latihan 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 lagi gitu. Makanya yang sudah praktek sekarang itu kadang keluhannya apa, tapi diobatinya yang bagian apa namanya, organnya yang nggak langsung terkait dengan apa namanya, keluhannya itu ya. Sebenarnya ada hubungannya kalau mencari penjelasannya. Tapi yang penting kan dia sumbernya apa, kayak gitu ya. Dan itu harus belajar anatomi fisiologi, semuanya, fungsi-fungsi organ. Nah, daripada belajar
dalam dulu langsung praktekkan aja. Coba ketika foto mata, skleranya coba obati sesuai keluhan, sesuai tandanya di mata. Gimana Bu? Coba 5.000. Kayak gitu ya. Oke, kita tanya. Intinya kayak gitu, fokus ke mana garis yang merah kayak gitu. Nah, ini steroid ya. Bu, Gimana, izin Bu? nanya, kalau adrenal itu maksudnya di semua organ ada gitu ya, Bu ya? Enggak, adrenal kan di ginjal, di atasnya ginjal, dia kan kelenjar. Kelenjar itu kan dia menghasilkan hormon, hormon itu yang memberi pesan. Lah hormonnya itu disebar ke berbagai organ tubuh, makanya dia pengaruhnya ke berbagai organ ya. Ketika perintahnya itu enggak tepat, ya berarti organ-organnya kerjanya kan juga salah kayak gitu. Makanya kelenjar-kelenjar kayak tiroid itu kan ada banyak apa namanya gejalanya. Padahal tiroid letaknya di leher. Kalau kita pikir ya mungkin keluhannya hanya di leher. Oh enggak, tiroid bisa mempengaruhi apakah dia biasanya gangguan kesuburan, kemudian dia kolesterol, macam-macam, jantungnya, kemudian kecemasan, macam-macam, ada banyak itu pengaruh dari tiroid. Padahal letaknya di leher. Kalau kita organ, oh ginjal berarti pinggangnya, kan letaknya di pinggang. Enggak, kalau dia yang kelenjar ya, kelenjar itu kan pengaruhnya banyak ya. Nah, makanya kalau kelenjar-kelenjar itu bisa garisnya itu tiroid, oh dia lewat di zona rahim kayak gitu. Ada orang yang nanti ada contohnya tiroid dia pengaruhnya ke rahim dia jadi menyebabkan endometriosisnya ya, kayak gitu. Itu contohnya. Jadi ya sedikit-sedikit baca sedikit tentang organ ya kayak gitu. Tapi intinya kita fokus ke mana yang merah kayak gitu. Jadi di sini ada kalau garisnya hanya tenggorokan biasa, misalnya radang itu biasanya garisnya hanya kecil merah kayak gitu ya. Kalau dia garisnya itu berliku-liku, berarti dia organ-organ primer ya. Organ primer ada tiroid, ada jantung, ada ginjal, ada macam-macam adrenal itu organ-organ primer. Ada organ sekunder, misalnya tangan, kaki, macam-macam itu ya. Ada kayaknya dulu pernah saya share itu ya. Terus sklera. Jadi kita kalau lihatnya garisnya berliku-liku, berarti dia termasuknya organ-organ primer kayak gitu. Tapi kalau mungkin ini hanya kemerahan kayak gitu ya, ininya merah-merah aja, bukan garis. Kemudian garisnya lurus-lurus aja, tipis-tipis. Mau paling dia tanyain tenggorokannya gimana Pak kayak gitu. Oh, nggak nyaman, mau batuk kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau ini bentuknya berliku-liku, kemudian dia bisa juga bentuk yevok kayak gitu. Nah, itu harus dari tiroid. Oh, dia bentuknya ini sampah ya, berarti di sini ada yang tertahan itu. Yang tertahan di tiroidnya sampah itu. Misalnya lendir-lendir gitu ya. Banyak gampang berdahak kayak gitu ya. Atau aku sembuh, ternyata dia tiroidnya itu. Ada juga ini. Nah, kalau sakit kulit juga bisa ini udah diobati herbal kulit kok nggak kunjung sembuh. Nah, oh ternyata di tiroidnya merah kayak gitu. Ada kaitannya antara hubungan tiroid dan kulit. Tapi kan harus mempelajari semuanya itu ya. Hanya kita oh ini fokus di tiroidnya itu. Biasanya orang yang tiroid itu kalau secara emosional dia menahan. Jadi apa namanya? Menyembunyikan gitu ya. Jadi kalau kan tiroid letaknya di leher ya. Jadi kalau ngomong itu dia ada yang makanya nggak enak kayak berlendir, berdarah itu kan kayak ditahan ya secara emosional. Biasanya orangnya itu ada yang disembunyikan atau ditahan kayak gitu. Jadi kalau emosionalnya ini, terutama yang apalagi yang dia pocket ya, itu khusus untuk tiroid ya. Jadi ya perbaikan secara fisiknya, kemudian dia mungkin suruh cerita, mungkin dia orangnya banyak yang disembunyikan, banyak yang ditahan, dia suruh menceritakan kayak gitu. Biar ininya juga terbantu terbuka kayak gitu energinya ya. Mbak Ustazah, maaf itu tadi yang bentuk Y itu artinya apa tadi? Kalau bentuk Ya, berarti Y? dia kan ada proses terbentuknya bisa peradangan, kemudian kalau dia proses agak Y tertutup, mau tertutup ada proses pembentukan benjolan, neoplasma kayak gitu ya arahnya. Itu kalau mendalami bab sklerologi yang tumor kanker ya. Itu ada garisnya itu ada tanda-tandanya sendiri ya. Bentuknya kayak gini, gini kayak gitu, ada macam-macam. Nah, itu kalau dipelajari yang anu. Misalnya ini traumatik. Traumatik itu maksudnya kayak benturan, kayak peradangan yang terus-menerus, iritasi itu bentuknya Y ya. Bentuknya Y kayak gini. Y terbuka, kalau dia mulai tertutup berarti di situ mulai dia membentuk masanya tertahan ya. Misalnya di zona kepala, misalnya kayak gini Y besar ya. Berarti di sini mungkin pernah benturan, apakah pernah jatuh kayak gitu ya. Bentuknya Y ini ya. Besar Y yang besar itu. Nah, dia kalau di kepala berarti mungkin dia pernah jatuh gitu ya.
Con- terkait dengan Contoh nah, Y tertutup gimana tadi? ya berarti dia nutup toh, Pak, kayak gini. Nah, Enggak. ya kayak gini, kan dia mau nutup atau dia sudah nutup kayak tadi. Oh, Nah, berarti di sini nggih. tertahan kayak gitu. Nggih, Dia terima baru kasih. proses nutup ya. Tapi kalau dia terbuka dia lebih ringan, biasanya dia apakah iritasi, apakah radang, apakah dia pernah benturan kayak gitu. Benturan. Tinggal ditanyakan Bu, aja ke yang dia. YEVOK itu, Bu, yang YEVOK itu maksudnya yang ini ya Bu ya, visual motorik itu ya Bu ya. Visual motorik yang ada garis merah terus bercabang ke bawah gitu ya Bu. Iya. Nah, ini ya. Heeh. Depok itu. Ini nih yang visual motorik itu maksudnya YEVOK kayak gitu ya Bu ya. Ini juga ya Fok ini. Ini. Yang kan lebih besar loh. Semakin berliku ya Iya, berarti semakin itu itu bermasalah. Kalau ini kan dia tipis ya, artinya nggak begitu. Ya, tetapi dia kan sudah mulai pudar ya. Kan nggak sebesar yang belakangnya kayak gitu. Biasanya kalau kepala itu terkait dengan benturan biasanya. Kalau ditemukan kok ini ya pokoknya besar banget. Nah, tanyakan dia pernah jatuh, apakah kepalanya pernah terbentur kayak gitu. Itu kalau yang bentuknya yevok. Kalau di organ ginjal berarti kalau apakah ginjalnya iritasi, peradangan yang terus menerus kayak gitu. Itu tergantung letaknya gitu. Bisa benturan kayak gini ya. Ini yang tadi kalau yang kemudian tertutup di kepala Bu, kalau yang ya tertutup berarti di kan ada kepala yang itu tertahan di situ, berarti nggak lancar. Kayak mm, gitu. Apakah dia menjadi ke arah yang tertahan benjolan atau apa kayak gitu. Intinya itu berarti ada stagnasi di situ tertahan kan. Nah, jadi apa ya? ya. Intinya itu berarti perlu dibuka apa namanya? Bentuk kantongnya itu yang perlu dibuka ya. Nah, itu perlu dibuka biar dia bisa mengalir. Berarti di situ ada stagnan, tertahan gitu. Jadilah Kalau kalau yang dibawa jadi benjolannya banyak gimana Bu? gimana Bu? Yang benjolannya banyak. Kalau Benjolan. benjolannya banyak gitu. Maksudnya Biasanya suka ada kan yang punya banyak benjolan tuh di ya tubuh. tinggal dilihat kan Kalau bisa kata beda-beda. lipoma. Tandanya bisa bersama-sama benjolannya misal orang kena neoplasma kista atau miom atau benjolan apa itu. Bisa jadi tandanya beda. Tandanya setiap orang itu beda bisa. Gejalanya sama tapi bisa tandanya beda. Mungkin dia tanda bab neoplasma yang N berapa kayak gitu ya. Apakah bisa beda-beda kayak gitu. Itu menentukan bisa jadi penyebabnya, kemudian tingkat keparahannya kayak gitu ya. Nah, itu kalau belajar lebih mendalam terkait dengan tanda neoplasma. Makanya hematologi itu ada yang dispesifikan lagi, ada hematologi diabetes, ada hematologi tiroid, ginjal, neoplasma, kayak gitu ada macam-macam. Itu kalau lebih spesifik lagi. Ini secara umum Ada ya Bu ya? kalau kita lihat kayak gitu. Oh ada ya Jadi Bu matologi yang spesial gitu ya Bu? ada kayak gitu. Itu lebih mendalam bab yang ini kayak gitu kan, tandanya spesifik. Ini memberikan secara umum, gambaran secara umum, tapi ya bisa dipakai kayak gitu. Bisa dipraktekkan secara umum. Nanti kalau mau lihat yang spesifik itu ada sendiri ya gitu. Ada kelasnya sendiri. Kalau mau mendalami masing-masing bidang. Kadang kan orang saya mau banyaknya kasus ini gitu. Nantinya dalami bab itu gitu. Jadi sangat detail dipelajari terus apa namanya. Ada penemuan-penemuan terus-menerus itu ya, semakin detail gitu ya. Nah, ini contohnya garisnya kayak gitu ya. Tinggal dilihat di chartnya. Chartnya itu garisnya bergerak ke arah mana kayak gitu. Berarti itu yang perlu diperbaiki. Utamanya ya dia tentunya perbaikan di pencernaannya dulu. Kolonnya di lambungnya baru organnya apa yang diperbaiki. Hanya rata-rata zona pencernaannya, zona kolonnya itu ada garisnya ya. Biasanya kan kotor karena itu tempat pembuangannya. Misalnya ginjal, ditanyain apakah pegal pada pinggangnya panas, air seninya keruh, berbuih, apakah bisa jadi orang tensinya tinggi tapi garis ginjalnya tebal, itu dari ginjalnya kayak gitu ya. Nah, jantungnya nggak begitu merah tapi zona ginjalnya tebal, dia tensinya tinggi nggak turun-turun gitu. Oh, berarti perbaikan dari zona ginjalnya kayak gitu. Yang asam uratnya sering tinggi, telinganya dengung kayak gitu ya. Jadi ini kita mencari sumbernya. Kalau gejalanya ya nggak perlu kalau udah, oh ini irfannya ini, oh ini kayak gitu. Ya bisa pas, jadi itu memang sesuai itu, bisa jadi juga itu kurang tepat karena belum tentu sesuai sumbernya kayak gitu.
coba-coba ya bisa kayak gitu. Tapi kalau mau tahu sebenarnya tubuhnya berbicara apa, nah itu cek pakai ya minimal Sequoyah lah orang cek kayak gitu ya. Ini contoh analisis sklerologi. Nah ini contohnya kalau kita lihat di chartnya ini pusat keseimbangannya, ini lehernya. Nah ini tanda neoplasma ya. Dia ada tanda histapomium ya kalau nggak salah itu. Ini neoplasma. Dia ada garis tebal ya, tebal tegak itu ya. Ini kan tebal itu. Ada berbagai macam tanda neoplasmanya. Nah, itu contohnya. Kemudian ini nih, garis adrenal dia terkait dengan rahim, tiroid lah, berarti ini harus diperbaiki semuanya. Tinggal nah ini perbaikan ini dia segaris yang dilewati. Berarti yang dilewati di sini organ-organnya di sini terdampak dari ini ya. Nah, tertutup garis traveling. Ya. Nah ini dia naik adrenal, berarti pengaruh ke rahim ke tiroid. Nah kalau terapi ya berarti titik-titiknya ini yang diperbaiki. Nah, misalnya kalau terapi topung, pijat, puntur gitu. Oh ini tandanya ini ya. Berarti yang dilalui garis itu diberikan terapi ya. Oh ini masalahnya di sini ya. Berarti titik-titiknya itu di terapi juga kayak gitu. Ini orang masalah rahim, apakah hanya rahimnya toh, kenapa nggak kunjung membaik? Oh ternyata dia terkait dengan adrenal. Saya yang pernah cek itu, dia belum hamil-hamil kayak gitu ya. Di zona rahimnya itu memang nggak masalah kayak gitu, memang dicek nggak masalah, tapi belum hamil. Ternyata di zona adrenalnya itu garisnya sangat merah ya dan tebal banget itu garisnya. Oh ini sumbernya di rahimnya nggak ada masalah. Ternyata dia memang ketika ditanyakan, oh ini ada stres, tekanan tinggi kayak gitu Mbak. Ya iya Mbak, tapi dia karena tipe yang restricted, jadi dia nggak banyak cerita banyak, tapi memang dia mengakui bahwa di rumah itu intinya dia ada tekanan yang besar ya kayak gitu. Makanya garis adrenalnya cukup merah ya, tebal itu. Ya itu sebelum diperbaiki ya, ini belum bisa punya anak bisa jadi kayak gitu. Makanya ada orang suruh istirahat dulu, jangan bekerja dulu, akhirnya dia punya anak karena dia mulai rileks, adrenalnya mulai terperbaiki ya. Yang biasanya kerjanya over, workaholic kayak gitu, dia mulai istirahat di rumah, tenang, dia mulai membaik kayak gitu. Nah itu contohnya ya. Orang hanya melihat rahimnya kayak gitu. Ini contoh yang ada endometriosisnya ya. Nah ini kan bentuk tertutup ya ini ya. Ini kan zona rahim. Lihat chartnya yang kiri ya. Kiri bawah, ini kan kiri berarti. Kiri. Zona kirinya gitu. Nah ini kita lihat ini ada bentuk dia begini ya. Ini sih tertutup ya intinya. Sama ini ya. Lihat ke sini. Nah ini kan di sini ada yang tertahan itu. Nah pemilik matanya nih ada tanda endometriosis ya. Endometriosisnya apa? Dia di sini terkait dengan zona tiroid. Nah ini sama udah mensnya udah lama nggak mens, kemudian dikasih herbal tiroid ya. Tiroid. Jadi ya nggak karena apa namanya nggak bisa beli cuma herbalnya, jadi dia kasih herbal tiroid kayak gitu. Dia habis itu mens. Jadi harus sesuai gini. Ini kan lanjutannya yang ini ya. Mata kirinya ini ya di sini. Di sini. Ini kan garisnya gini ya. Turun ke bawah kayak gini. Kayak gitu ya. Jadi ini kaitannya garis apa kayak gitu. Oh, garis adrenal. Berarti kan dia banyak stresnya, banyak tekanannya kayak gitu ya. Bisa baca-baca adrenal di Google ya. Itu yang terkait dengan menghasil hormon stres dan tekanan gitu ya. Nah, ini Mbak garis Fit, stresnya ya. tai lalatnya itu apa Mbak Fit itu artinya Mbak Fit? Tai lalat mana tuh, Bu? Hitam-hitam kecil tuh. Ini. Ya, iya benar. Ya ini kapsul gitu ya. Dia apa namanya? Bisa pengaruh gula. Nah, dia bisa menyebabkan ya masalah tergantung organnya di mana kayak gitu. Ini sama fermentasi gula ya. Bisa juga dia menjadi penyebab proses terbentuknya benjolan gitu ya. Nah, tapi ini dari gula, fermentasi gula itu. Nah, ini ya. Itu juga itu. Iya, nanti kalau di kepala ya berarti dia arahnya ke sinus gitu ya. Itu fermentasi gula namanya.
Berarti dia harus mengurangi yang karbo-karbo ya kayak gitu. Nah ini garis stresnya ya. Jadi garis stresnya itu kadang ya nggak bentuk lurus gini, tapi dia gini, menyamping kayak gitu ya. Tipis. Nah ini kalau merah berarti ketika cek ini berarti dia memang bermasalah kayak gitu ya. Ini kan merah ya. Merah terang menyala itu berarti dia aktif saat itu. Tapi kalau dia nggak terang mungkin dia ada tapi nggak menyebabkan langsung keluh aja ya. Ini ya. Ada stresnya itu. Nah kalau yang ini namanya fermentasi gula ya. Yang kecil-kecil hitam kayak gitu. Itu contoh fermentasi gula. Nah, ini juga sama ini garisnya tadi ya. Ini ya. Ini zona tiroidnya memang merah sekali ya. Ini. Nah dia menyebabkan gangguan pada tiroidnya bermasalah. Ini juga ZIFOK ya. ZIFOK dia bisa jadi proses terbentuknya neoplasma. Neoplasma ya. Bentuknya kayak ZIFOK terus kayak kait itu juga termasuk tanda neoplasma kait ini. Benjolan kayak gitu. Bisa letaknya itu memang di situ yang benjolannya, tandanya di situ, bisa juga di situ penyebabnya tapi benjolannya nggak di situ. Misalnya ini ya di lehernya nggak bisa muncul benjolannya di leher atau dia mempengaruhi tiroidnya bermasalah sehingga menyebabkan benjolannya di tempat lain gitu ya. Ya seperti itu. Jadi bisa tanda neoplasma itu bisa bukan tidak selalu di situ tempatnya dia jadi benjolan kayak gitu. Bisa itu sebenarnya sumbernya sehingga dia jadi benjolan. Orang kista tandanya di adrenal. Ada tanda apa namanya tanda hormonal kayak itu di zona adrenalnya dia ada kistanya di rahimnya nggak ada garisnya itu juga bisa itu ya. Jadi apa namanya makanya ya, tapi yang diperbaiki yang ada garisnya utamanya itu sumbernya yang perlu diperbaiki karena kan garisnya di situ. Jadi keluhannya bisa macam-macam divonisnya misal oh didiagnosanya begini-begini. Jadi kita hanya fokus pada apa yang perlu diperbaiki dari organnya dari sklera matanya. Jadi kita punya analisa sendiri kayak gitu ya. Meskipun dia ini hasil labnya atau ya itu apa namanya gitu harus dokter ya menentukan hasil labnya begini-begini. Tapi kita hanya fokus pada apa yang bermasalah yang ditunjukkan daripada skleranya. Jadi ini hanya kayak proyektornya aja layarnya. Ini apa sebenarnya yang bermasalah dari tubuhnya? Ya fokus aja ke skleranya ya. Apapun keluhannya, apapun diagnosanya gitu. Jadi tidak memvonis oh ini, tapi ini yang perlu disembuhkan, ini yang perlu diperbaiki, ini yang perlu dinutrisi, dibersihkan kayak gitu aja. Jadi fokusnya ke situ itu. Kadang orang oh tandanya ini apa ya? Gimana? Ada di tanda di mata. Gimana Bu? Nggak dengar suaranya. Yang gatal menahun. Hah? Gatal. Semua Gatal. seluruh badan sudah sering ke dokter, dikasih obat nggak mempan. Nah, ada foto matanya. Oh ya nanti insya Allah Pak. Ya, jadi kirim. mungkin Ya. setelah hidrologi emosional ya mungkin hari Jumat kita coba analisa contoh-contoh foto mata. Jadi kita kerjakan bareng apa sebenarnya. Coba kita cari ini sumbernya dari mana. Dari bukti kayak skenanya dari tubuhnya ini. Skenanya di sini loh sklera matanya itu. Nah, itu mana yang kira-kira itu bermasalah. Nah, ini unik matolog itu uniknya apa? Kalau masalah-masalah yang sulit ini penyebabnya apa, bingung saja berbagai cara coba dicek matologi. Nah, ini bisa untuk men-challenge matolog itu seberapa apa namanya manfaatnya itu seberapa besar sih gitu ya. Ilmunya ini sampai mana itu di-challenge saja ketika menghadapi kasus-kasus yang sulit, kemudian nggak tahu penyebabnya apa, masalahnya apa kayak gitu ya. Kita lihat ya itu punya sendiri yang berbicara kayak gitu. Nah, kita coba selesaikan dengan berdasarkan daripada analisa matologi. Ya analisa dokter ya biarkan dokter aja yang pakai itu ya hasil labnya gitu. Kita pakai analisa dari matologi ya gitu untuk menentukan apa kira-kira solusinya gitu. Jadi kalau ada tanda macam-macam itu unik, nah itu bagus tuh kalau menemukan kasus-kasus yang unik, ya kalau masalahnya macam-macam itu bagus. Foto aja matanya, minimal skleranya. Kalau bisa irisnya lebih bagus ya biar kita tahu secara keseluruhan. Terus kita bahas di Zoom itu ya. Jadi nanti bisa kalau apa namanya berpendapat itu bisa. Jadi kita coba cari bersama untuk menemukan apa sebenarnya masalahnya kayak gitu. Menarik kasus-kasusnya yang unik gitu. Coba kita cari sumbernya dari mana gitu. Nah, apalagi kalau ada yang mau
dianalisa foto matanya sendiri ya nggak apa-apa, nanti tinggal interaktif gitu ya, jadi dikonfirmasi keluhannya apa kayak gitu. Nah, nanti kita kombinasikan dengan iridologi emosional. Makanya nanti analisanya setelah iridologi emosional ya. Jadi biar menyeluruh karena manusia itu nggak bisa dipisahkan eh, tubuhnya, oh yang sakit tubuhnya aja, psikisnya nggak sakit, nggak bisa. Manusia itu adalah satu sistem ya, itu sistem kesatuan. Makanya body and spirit ini bukan ini bagiannya ini yang sakit, bagiannya yang ini sakit gitu ya. Kalau yang ini sakit ya bagian ini enggak, tapi ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi satu sistem, pasti ini bermasalah juga gitu. Jadi satu sistem, makanya diobatinnya secara menyeluruh. Spiritnya apakah dia tauhidnya yang bermasalah, hubungannya dengan Tuhan itu yang bermasalah kayak gitu. Makanya harus satu satuan, pasti dia ada kesalahan di situ sehingga kalau tubuhnya itu menampakkan daripada jejak-jejak dia kesalahannya sebenarnya dalam dirinya. Nah, dari fisiknya itulah bedanya manusia dengan makhluk lain ya, hewan gitu ya. Nah, dia punya ketiganya. Ini satu sistem, nggak bisa manusia dipisahkan hanya. Oh, tubuhnya aja sakit, pasti dia spiritnya sakit, makanya pikirannya sakit, emosinya sakit kayak gitu. Sakit itu hanya jejak apa yang dia bermasalah gitu. Jadi kalau saya itu menggunakan ideologi itu untuk apa sebenarnya dari sistemnya ini yang bermasalah. Kalau tubuhnya itu tubuhnya bagian mana yang bermasalah. Dari pola emosinya itu pola emosinya yang bermasalah gitu. Apa yang bermasalah itu. Ini untuk membongkar apa dari sini. Makanya bisa ceritanya panjang. Kadang itu udah sampai dua orang tuh bisa 2 jam lebih kayak gitu ya. Karena untuk dia membongkar dari awalnya itu apa sebenarnya bermasalah kayak gitu. Dari dasar-dasarnya itu, oh dulunya seperti ini. Jadi hanya berulang kalau oh ini Bapak bermasalah begini. Ketika anaknya bermasalah begini, Pak. Dulu Bapak seperti itu enggak? Ya dijawab ya kan hanya berulang polanya. Nah, makanya iris mata itu kan hanya turunan daripada bapaknya turun dari kakek neneknya itu ya. Dia hanya berulang itu. Makanya kalau orang nggak sadar ya dia hanya menjalankan program yang sudah diberikan ya. Nah, itu bahayanya. Karena perlu kita buka persatu apa masalahnya kayak gitu. Sehingga pada akhirnya dia diperbaiki spiritnya. Jadi bisa menjadi dakwah ya. Dakwah bukan hanya kita memperbaiki kesehatannya, tapi sebenarnya itu akar daripada dirinya yang bermasalah dan spiritnya yang bermasalah kayak gitu. Nah, itu dari dirunut itu. Makanya kalau mau mendalam itu ya memang harus lama kalau kita mau membuka semuanya itu lama ya. Tapi kalau kita mau tahu, oh ini fisiknya sakitnya ini ya kasir, mungkin membaik kayak gitu ya. Mungkin dia membaik pas saat itu sudah membaik gitu. Tapi ketika dia emosinya belum selesai, ya nanti muncul sakit lagi yang lain gitu. Nanti dia baik lagi kayak gitu. Sudah diperbaiki baik lagi kayak gitu. Jadi kalau mau dia bola-balik ya diperbaiki aja bagian tubuhnya aja gitu. Nanti membaik dia baik lagi. Karena akarnya itu yang dia belum selesai ya kayak gitu. Jadi harus sampai ke sebagai juga dakwahnya ya. Oh ini yang bermasalah ini spiritualnya. Ini hubungannya dengan Tuhannya ya, sesuai agamanya masing-masing gitu ya. Nah, itu yang bermasalah. Kita coba buka dari ceritanya. Makanya kalau ada irisnya itu lebih bagus karena irisnya itu kan jejak-jejak daripada warisan dari orang tuanya kayak gitu. Ya apa yang dia lakukan ke anaknya itu ya dia sebenarnya dia dulu diperlakukan seperti itu. Makanya kalau saya nerima anaknya yang bermasalah itu yang diperbaiki pertama harus orang tuanya dulu. Karena itu kan dia hanya mengulangi daripada apa yang dialami oleh bapaknya ya. Jadi harus orang tua, terutama anak-anak yang masih kecil. Nah, itu dia hanya mengulangi aja, anaknya sakit. Misalnya orang tuanya ini cemas, khawatir, banyak pikiran, itu anaknya jadi gampang mudah nangis, rewelan gitu. Dia hanya cermin daripada orang tuanya. Jadi kalau anak-anak itu ya diselesaikan orang tuanya sebenarnya. Terutama yang masih kecil ya, kan dia belum banyak berpikir, belum banyak pola makannya. Makanya waktu kecil kok udah, ini kok sudah sakit macam-macam. Kalau di logika, wong dia makanannya aja enggak dia macam makan aneh-aneh, emang seberapa sih dia makannya kalau nggak benar kayak gitu. Nah, berarti di situ ada kesalahan daripada orang tua. Anaknya itu hanya menunjukkan kesalahan daripada orang tua, tapi yang diobati anaknya kayak gitu. Sehingga yang diobati kemana-mana bisa nggak kunjung sembuh, kan yang bermasalah sebenarnya orang tuanya.
Nah, orang tuanya kan harus cari, makanya harus foto semuanya kayak gitu ya. Foto anaknya, foto orang tuanya kayak gitu. Kalau yang dianggap bermasalah itu anaknya, ya kan itu hanya cermin dari orang tuanya. Saya ini yang diperbaiki itu padahal hanya pencerminan saja daripada orang tuanya. Nah, yang nggak kunjung membaik-membaik. Nah, yang diperbaiki harus orang tuanya. Makanya ketika anaknya bermasalah, orang tuanya dicek ini akarnya di mana dia bermasalahnya kayak gitu. Nah, itu ya. Itu secara umumnya. Itu kalau saya ya mungkin kalau belajar yang lain itu ya beda-beda ya. Itu sesuai dengan yang menyampaikan ya. Kalau krip itu artinya apa? Jadi krip itu ya sama dengan lakuna, tapi krip itu dia lebih apa namanya? Oh, medianya ya. Bentar. Iya, obrolan. Oke ini ya, krip itu sama ya namanya. Jadi mudahnya gini, jadi penamaannya itu banyak banget sebenarnya di iridologi ditemukan orang itu menamai macam-macam ya. Tapi pada intinya itu ketika dia seratnya itu artinya berkurang, kemudian ada lakuna, lubang, atau grip itu artinya di situ ada masalah. Hanya grip itu kan kadang batasnya itu nggak kelihatan, dia kan dalam. Makanya kalau nggak kelihatan itu terlihat gelap ya. Nah, berarti di situ potensi penyakitnya itu lebih berat lagi ya, kayaknya lebih kronis kayak gitu bahasanya, lebih bermasalah dibandingkan yang lakuna kayak gitu. Jadi ya sama aja, tapi dia lebih bermasalah lagi kalau yang dia bentuknya grip. Berarti pankreasnya satunya iris matanya itu lakuna, satunya yang krip itu berarti dia lebih rentannya yang krip, ya gitu ya. Intinya kalau sesuatu yang kecil dia dalam itu lebih bermasalah. Sama juga bab emosinya, emosinya lebih kuat yang bentuknya krip ya itu. Sama kayak pigmen atau sora itu ya, warna yang di iris itu. Ada yang warnanya besar, ada yang cuma setitik itu. Nah, titik itu lebih kuat lebih pengaruhnya lebih besar dibandingkan yang soranya yang lebih besar ya, lebih besar. Kecil-kecil itu malah lebih poten bermasalah ya dibandingkan yang namanya besar. Menyembuhkan atau memperbaiki masalah yang terkait emosi. Nanti kalau ada contoh yang ada yang bermasalah emosi bagus itu ya. Jadi memang harus dilihat apa akar dari masalahnya itu. Misalnya metode ada banyak ya. Bisa pakai EFT kemudian dia tapi yang penting dia masalahnya dulu apa? Jangan-jangan pemilik matanya itu merasa dia tidak ada masalah kayak gitu. Makanya dibukanya diiris itu emosionalnya itu untuk mengetahui bahwa itu loh ada masalah, kamu itu membawa masalah itu. Membawa masalah dari orang tuanya itu warisan ya. Warisan dari orang tuanya apa sih yang bermasalah? Oh, dia terkait dengan waktu kecil kemarahan dengan ayahnya kayak gitu. Ketika dia menikah, dia coba mudah marah dengan suaminya kayak gitu dibuka lagi. Oh, ada tanda di zona liver. Zona liver kan zona kemarahan, kemudian di mata kanan. Oh, ada kemarahan terkait dengan laki-laki kayak gitu. Jadi runut itu. Dulunya gimana begini-begini kayak gitu. Nah, berarti ketika ada kemarahan ya berarti dia mengampuni, berarti mengampuni apa yang sudah dilakukan oleh dulunya mungkin ayahnya mengecewakan atau meninggalkannya kayak gitu. Apakah dia merasakan kehilangan daripada sosok ayah kayak gitu. Kemudian dia ketika menikah atau anak kok menikah, kemudian dia menikah bercerai itu ada di analisa mata yang sebelumnya itu ya. Itu bisa dilihat YouTube itu. Ada kisah di mana dia tuh menikah bercerai, kemudian dia menikah bercerai. Menikah pun kadang ditinggalkan itu. Ternyata dia ada kayak luka batin ya. Ternyata dia ada tanda di zona jantungnya kehilangan kayak gitu. Nah, dia mengalami kayak gitu. Jadi harus diperbaiki kayak gitu. Apa namanya, ya kayak gitu. Jadi nanti harus spesifik apa dulu masalahnya. Yang penting itu pertama kali dia mengetahui bahwa dirinya memang ada bermasalah. Ada orang yang tanda garis emosionalnya itu sudah kelihatan merah kayak gitu ya. Tapi dia tipe yang pemikir, restricted. Oh ini ada masalah Bu bikin. Oh enggak saya enggak masalah. Enggak. Ya biasa aja Mbak begini-begini gitu. Kalau dia bermasalah kayak gitu. Ya gimana mau kan dia tidak merasa bermasalah gitu. Makanya harus dibawa pelan-pelan sampai dia merasa iya memang saya bermasalah dulu dengan ayah saya kah, apakah ibunya, apakah masalah dengan intinya keluarganya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bukan menentukan dari iris kita tahu, oh ini masalahnya ini detailnya begini ya enggak, itu hanya membuka daripada dia memang, oh kamu itu loh harus sadar bahwa kamu itu ada masalah.
Nah, ketika dia sadar, berarti apa yang harus dilakukan? Dia kan perlu, oh berarti saya mengalami krisis ini, saya ada masalah, berarti saya perlu, apa yang perlu diperbaiki? Nah, itu baru bisa. Tapi ada juga yang, ya ini sepertinya ada masalah sih, tapi dia merasanya tidak ada masalah, makanya diperbaiki, diberikan herbal, macam-macam, belum signifikan gitu, dari berbagai macam herbal yang sudah yang mahal, yang harganya macam-macam kayak gitu. Tidak ada perbaikan, karena ini sebenarnya akarnya dari masalahnya. Tapi pemilik matanya itu, ya dia masih menganggap dirinya nggak ada masalah, kok baik-baik saja gitu. Ya gimana lagi kalau dia baik-baik saja. Makanya harus yang belajar, ketika belajar, ya nggak perlu takut foto matanya apa namanya saya cek foto mata, cek matologi itu nggak perlu takut, karena sebenarnya kita melihat ada masalah kayak sakit, ya mau diperiksain, mau dicek matologi enggak, ya tetap sakitnya berjalan meskipun nggak ada keluhan, ya nggak diperiksain, nggak dicek, ya tetap berjalan kayak gitu. Ya sama juga emosi, sebenarnya emosi itu yang menghambat proses organnya untuk recovery ya. Nah tapi kalau dia merasanya nggak ada masalah, tapi kok ini matanya menunjukkan ada masalah, ya akhirnya stuck terus menerus di situ ya. Nah makanya pertama kalinya dia harus menyadari ini, untuk membuka matologi itu membuka bahwa ya setiap orang tuh punya masalah, tujuannya itu ya. Jadi memang ketika dibuka mungkin yang dilihatnya itu bukan yang baik-baik, ya nggak apa-apa, yang penting saya tahu dari sini saya bermasalah, berarti ini perlu diperbaiki sedikit-sedikit kayak gitu. Tapi kalau enggak, saya nggak usah lah dicek matologi. Ada orang yang, "Ah, nggak usah Mbak, takut itu." Ya tetap sakitnya ya berjalan, masalahnya tetap ada kayak gitu. Nah makanya utamanya ya kita harus tahu dulu foto mata kita sendiri, biar kita tahu masalahnya apa. Ya kalau sudah tahu, nah baru dicari penyelesaiannya, sehingga enggak menjadi tambah parah ya, artinya enggak menjadi tambah parah. Nah itu tujuannya ketika kita belajar ini, ya kita lihat dulu apa masalah kita, kayak gitu. Makanya kalau ada kasus yang unik atau dia mau menjadi sampelnya, itu bisa kita bahas di Zoom ya, kalau materinya udah selesai. Mungkin setelah selesai ya kita tinggal diskusi-diskusi aja ya. Nah, kita coba menggunakan ini untuk diskusi aja, membantu orang-orang untuk menyelesaikan masalahnya apa ini sebenarnya kasusnya. Karena yang bicara itu ya iris matanya sendiri ya. Gambarnya nggak ada. Nah, ini memang udah selesai yang gambarnya. Ini cuma gambaran aja sekilas kayak gitu. Nah, jadi menarik, makanya Bu Ati tadi cerita semakin menarik ya, Bu. Mana Bu Ati ini? Nah, jadi Bu Ati Iya, ini Mbak. udah banyak Betul, ini. Mbak. Betul sekali, Mbak. Apalagi kalau sudah dari warisan leluhur ya. Orang tua tidak menyadari, akhirnya anak-anak yang menerima ininya. Menerima istilahnya, menerima warisannya lah. Dan ini yang dibongkar, karena kelak juga anak-anak mereka itu juga akan mengalami keluhan yang juga lagi seperti itu, dengan potensi kelemahan di irisnya itu. Jadi kayak PR-nya, ini PR orang tuanya nggak mampu menyelesaikan. Nah, kamu ini PR-nya dikerjain ke anaknya. Anaknya nggak mampu, diturunkan lagi jadi digantikan generasi-generasi yang mampu menyelesaikan PR-nya ya. Bahkan cucu yang saya foto pun juga sudah ada, Mbak, nampak juga. Makanya tinggal mana yang bisa menerima berlapang dada gitu kan, yang justru yang generasi kedua. Kalau yang urusan ke kakek nenek ini sudah agak susah untuk berubah gitu kan, karena maksudnya itu untuk mengeplongkan tuh agak susah. Justru yang generasi kedua yang sudah bisa menerima, akhirnya mereka yang akhirnya harus minta maaf kepada anak-anak yang termasuk cucunya tadi itu yang bisa menerima. Kalau yang sudah tua-tua ini agak berat, Mbak, biasanya yang udah 60 ke atas. Makanya dibersihkan anaknya, Bu, digantikan yang mampu bisa menerima. Makanya dia cek itu juga proses bagian dia mau menyelesaikan PR-nya sebenarnya. PR saya apa sih ini gitu. Itu juga. Iya, betul, Mbak. Makanya kasihan, Mbak, karena yang cucu ini makin menarik dan kita semakin bodoh, saya bilang. Semakin bodoh dan semakin takut gitu kan. Wah, ini betul-betul nih Allah sudah menuliskan ininya, hadiah-hadiahnya. Iya. Iya itu ya. Jadi itu pengalaman batin udah banyak. Ternyata ya sangat dalam, kalau mau dipelajari mendalam itu banyak informasi yang kita bisa gali. Kita coba bantu gitu. Kalau udah tahu ya ini tuh punya sendiri yang belum cerita kayak gitu ya, Bu ya. Makin praktek terus ya, Bu, ini. Nggak istirahat. Ya, alhamdulillah, Mbak. Karena mereka yang nyari sebetulnya, karena satu yang dibongkar, loh kok betul gitu kan, keluhannya seperti ini, dan begitu dibongkar emosi kok yang nyambung. Gimana Bu Leli?
Oh ya kayak gitu ya. Jadi apa namanya semakin harus dicari berarti ini insya Allah bisa Iya. membantu menyelesaikan masalah saya ini. Cari sampai kewalahan yang penting Oke. tahu batasnya ya Bu ya. Betul, betul. Itu harus ada. Karena kalau mereka sudah tertutup, sudah ada beberapa hal yang kita bongkar, ternyata mereka masih menutupi, ya sudah kita tinggalkan. Iya. Kita cari Ya dari udah. sisi lainnya. Itu kan artinya ya sudah sampai di situ berarti dia mampunya kayak gitu. Betul, Kita ya. berikutnya gitu. Kayak gitu ya. Mungkin kita lanjut pekan depan bab emosionalnya ya. Emosionalnya kita bahas dari sisi ideologinya ya. Nah, kita nanti bisa lihat warisan-warisan apa itu yang dibawa oleh pemilik mata, apa warisannya itu, warisan emosinya. Kayak jejak-jejak artefaknya itu apa itu. Nah, kita baca di iris mata. Makanya kalau mau tahu terkait tentang emosionalnya itu harus difoto irisnya. Kalau sklera kan lebih ke arah fisiknya ya utamanya gitu. Ya ada bisa lihat emosionalnya kayak gitu, tapi kalau lebih ke arah fisiknya. Tapi kalau mau tahu jejak artefaknya dari orang tuanya dulu, nanti dicek di irisnya. Jadi kalau mau ngirim foto, ya baiknya keseluruhannya kayak gitu ya. Oke, kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf, kita lanjut Rabu depan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga materi hari ini bermanfaat, bisa dipraktekkan, bisa membantu minimal orang sekitar atau keluarga terdekat ya kayak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.